Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda selama 60 menit ke depan. Dan saya akan membuka informasi dari perkembangan terbaru sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Rizik Syihab. Sidang lanjutan Rizik Syihab menghadirkan pihak kepolisian. Ini merupakan hari kedua sidang setelah dibuka kemarin. Hari ini sebagai termohon, pihak kepolisian menyatakan hakim harus menolak permohonan yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya hadir mewakili kepolisian membacakan jawaban atas permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka kerumunan Petamburan Rizik Syihab. Termohon meminta kasus dilanjutkan karena meski tanpa diawali pemeriksaan, penetapan tersangka sudah didasari pada dua alat bukti yang menyebutkan kerumunan saat acara maulid dan pernikahan memenuhi unsur pidana. Sesuai aturan, pra-peradilan harus diputus paling lama 7 hari setelah pemeriksaan dimulai. Kasus Rizik Syihab ini sudah dimulai sejak Senin kemarin. Jika 7 hari, maka Senin depan harus sudah diputus. Kasus jenazah pasien COVID-19 yang tertukar di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak rumah sakit dan Pemkot Bogor telah mengevaluasi dan meminta maaf kepada masyarakat. Saya pengen tahu mama saya di mana. Gue pengen lihat mama gue di mana. Kita nggak masalah mau saya meninggal, COVID nggak masalah Pak. Kita cuma pengen mau uang pulang udah. Kalau tadi waktu TT nanya. Inilah video keluarga pasien yang kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat. Keluarga pasien kesal dan kecewa karena petugas forensik keliru menempatkan jenazah pasien COVID hingga tertukar dengan jenazah lain yang bukan keluarga. Beruntung tertukarnya jenazah tersebut terjadi masih di ruang forensik sehingga dengan sigap petugas pun menukarkannya kembali sesuai data yang ada. Terkait kasus ini, Wali Kota Bogor mengakui kesalahan jajarannya dan telah melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya dua. Pertama, di ruangan tidak boleh kosong tiket. Dan yang kedua, setiap ada pasien yang meninggal langsung ditempel identitas label supaya tidak tertukar. Itu aja. Sementara pihak rumah sakit telah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf pada masyarakat. Meski demikian, kasus ini sudah terlanjur viral setelah videonya beredar di media sosial. Teka-teki kapan pelaksanaan vaksin di Indonesia terjawab sudah. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang divaksin pada Rabu mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan selain Presiden, para menteri dan pejabat tinggi pusat juga akan menerima vaksin. Menurut Sadikin, kehadiran para petinggi negeri ini untuk meningkatkan rasa percaya diri atau konfidensi bagi masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan bermanfaat. Setelah Presiden, secara serentak penyuntikan juga akan berlangsung di seluruh Indonesia yang diutamakan kepada tenaga kesehatan. Vaksin Sinovac buatan Cina tersebut sudah didistribusikan ke seluruh negeri dengan pengawalan ketat. Peredaran dan penggunaan masih menunggu izin edar darurat dari Badan POM. Izin edar dibutuhkan untuk memastikan bahwa vaksin aman dan bermanfaat. Kita ke informasi lain yang menarik dari Bandung, pemirsa. Sebuah video berisikan deklarasi tentara Allah di desa Mekar Mukti, Bandung Barat viral di media sosial. Dalam video tersebut beberapa orang jamaah hadir, bahkan diantaranya banyak yang masih berusia anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Deklarasi pembentukan Jundullah. Deklarasi pembentukan Jundullah. Atau tentara Allah. Inilah cuplikan video deklarasi pembentukan Jemaah Tentara Allah yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit itu, pimpinan jemaah berdiri di tengah mengucapkan deklarasi pembentukan Jemaah Tentara Allah dibarengi jemaah lain.
Pimpinan jemaah yang diketahui bernama Erwan saat itu membacakan kalimat deklarasi di dalam masjid. Ada beberapa orang jemaah yang hadir dalam deklarasi tersebut, diantaranya masih anak-anak. Sementara itu, menurut kesaksian salah seorang jemaah yang ikut dalam deklarasi tersebut, mengaku kaget atas viralnya video deklarasi tersebut. Diakui bahwa setiap hari Jumat, Erwan Saat memang selalu datang hanya untuk khutbah saja. Namun pada Jumat 1 Januari lalu, Erwan hadir bersama salah seorang rekannya dan setelah sholat Jumat secara spontan deklarasi tentara Allah. Gimana Pak? Ya spontan warga memang yang jemaat itu memang nggak pada tahu sejauh ini. Ya, tidak ada rencana itu, tidak ada menceritakan sebelumnya, tidak ada itu. Terus sekarang udah viral gini, gimana Pak perasaan Bapak sejauh ini? Ya saya mah ya termasuk orang panik saja, yang namanya juga rakyat tidak tahu menahu Pak. Saya mah sebenarnya saya ini memusibah buat diri saya aja, jadi membawa madorot terhadap diri saya juga kan gitu. Kini Majelis Ulama Indonesia masih menyelidiki untuk memastikan apakah kelompok tersebut termasuk aliran menyimpang atau bukan. Bagaimana sebenarnya jemaah tentara Allah yang ada di Bandung Barat tersebut? Kita akan berbincang dengan Pak Andriawan, Kepala Desa Mekarmukti yang membawahi lokasi masjid tempat jemaah tersebut mendeklarasikan diri. Pak Andriawan, selamat malam. Baik, selamat malam. Tadi saya lihat di sana kalau Pak Kepala warga saja tidak tahu ada kegiatan tersebut, kalau Pak Andriawan sudah tahu sebelumnya atau tahu dari setelah ini viral? Betul sekali. Apa yang dikonfirmasi tadi, kita pun dari pemerintahan Desa Mekarmukti mengetahui dari sumber media terkait dengan kegiatan hal tersebut. Kita juga sempat dikonfirmasi oleh teman-teman rekan media terkait dengan adanya kegiatan deklarasi tersebut. Bahkan tidak ada konfirmasi ke pihak RT RW pun terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Oke, artinya Bapak merasa kecolongan atau ini merupakan hal yang biasa saja sehingga kemudian tidak terpantau oleh aparat desa? Kami juga merasa kaget dengan adanya kegiatan tersebut karena memang kita menganggap bahwa bagian warga yang ada di Kampung Lembur Sawah itu memang beraktivitas normal. Mereka juga berkegiatan sosial, bermasyarakat, kemudian tidak ada batasan-batasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang disampaikan oleh pasangan tersendiri. Seperti itu, Pak. Pimpinan jamaah ini Pak Erwan Saat, ini warga yang sudah lama tinggal di sana atau warga yang datang dari luar tapi kemudian menggunakan masjid di desa Pak Andriawan ini sebagai tempat mendeklarasikan tentara Allah? Ya, beliau sendiri memang bukan warga kami, beliau adalah warga tetangga dari Kecamatan Cililin. Hanya saja memang beliau selaku perintis pertama di komunitas di kegiatan jemaah lingkungan warga di sekitar. Kurang lebih mungkin aktivitasnya memang sudah lama, tetapi sejauh ini kami memantau dari aktivitas yang biasa sehari-hari tidak ada yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan untuk kegiatan lingkungan di masyarakat tersebut. Selama ini kegiatan tersebut apa saja di masjid yang suka dihadiri oleh Pak Erwan Saat tersebut? Kegiatan tersebut hanya sebatas kajian, kemudian penyampaian materi, kegiatan Jumat, kemudian pendidikan anak-anak, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan dari pemerintahan. Secara resmi kita juga sering ada pembinaan baik dari kader PKK, kemudian RT, RW, berkomunikasi intens dengan warga masyarakat kita. Nama masjid tersebut bagi warga disebut sebagai Masjid Allah Sawah. Sawah di sini artinya masjid tersebut berada di tengah persawahan. Berarti jamaahnya tidak terlalu banyak? Jamaahnya memang tidak terlalu banyak karena itu komunitas sejumlah 15 kepala keluarga, kurang lebih sekitar 46 jiwa, itu termasuk anak-anak, dan kebanyakan juga para pendata. Untuk warga asli yang mungkin mengurus domisili sesuai dengan lamanya tinggal di sana, hanya 8 kepala keluarga mungkin. Seperti itu. Oke, jadi kegiatan sehari-hari, pengajian, sholat Jumat, penitipan anak, itu yang kemudian membuat warga sekitar dan aparat desa juga tidak memperhatikan kegiatan daripada Pak Erwan Saat dan kawan-kawan ini, Pak Kepala Desa ya? Betul, Pak, betul. Kemudian ketika tiba-tiba berbalik
mendeklarasikan sesuatu dan kemudian sampai viral ke media sosial, diketahui oleh seluruh Indonesia. Apa kira-kira yang mendorong atau memberi ruang kepada mereka sampai ke tindakan tersebut? Intinya bahwa memang ketika kita konfirmasi ke warga sekitar yang bersangkutan memang tidak menahu hal soal adanya perencanaan kegiatan deklarasi yang disampaikan oleh Pak Saad, itu terjadi spontanitas karena sebagian warga juga pada saat usai sholat Jumat kemudian ada instruksi dari Pak Saad tersebut untuk tidak keluar, yang kemudian dengan spontanitas beliau menyampaikan ungkapannya terkait dengan deklarasi tersebut. Gitu. Artinya warga setempat juga memang merasa kaget dengan adanya ungkapan beliau. Bahkan memang tidak ada perencanaan khusus terkait dengan ungkapan-ungkapan beliau, apalagi terkait dengan pernyataan deklarasi komunitas Junullah tersebut. Bahkan komunitas warga sekitar juga tidak tahu komunitas Junullah atau Tentara Allah itu seperti apa. Apakah masjid tersebut merupakan masjid yang eksklusif, artinya tidak ada warga lain yang boleh hadir di sana kecuali jemaah daripada Tentara Allah tersebut selama ini? Sampai sejauh ini terbuka, Pak. Terbuka, kemudian untuk kegiatan komunikasi dengan warga, masyarakat pun juga ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan seperti Agustusan, kemudian kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita juga menganggap memang tidak hal-hal yang mencurigakan terkait dengan kondisi di sana. Itu mungkin hanya inisiatif pribadi Pak Irwan Saad aja yang mungkin mengambil kesempatan momentum untuk mendeklarasikan ungkapan apa yang kemudian menurut dia pahami terkait dengan pemahaman ayat dari sebuah ayat Al-Quran yang disampaikan oleh beliau. Setelah ketahuan seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh aparat desa? Kami sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak Muspika. Kita sudah mendatangi dari pihak Polsek dan Ramil, kemudian dari Kodim, kemudian dari pihak kecamatan juga sudah berupaya komunikasi dengan pihak warga masyarakat setempat. Dan alhamdulillah upayanya responnya cukup bagus dengan sigap upaya dari Muspika setempat, sehingga ada pernyataan kembali dari warga yang kemarin melakukan aktivitas yang sama, yaitu dengan menyatakan penolakan terhadap deklarasi apa yang disampaikan oleh Pak Saad. Oke, sejauh ini Pak Irwan Saad dan jamaah yang lain kooperatif untuk dipanggil oleh aparat Muspida? Insya Allah, sampai sejauh ini memang Pak Irwan Saad sendiri belum kita ketahui hari ini beliau berada di mana, tapi para jamaahnya di sana standby dan kooperatif untuk berkomunikasi dengan kita. Sejauh ini tidak ada masalah. Oke, baik. Pak Adriawan, Kepala Desa Mekar Mukti dari Bandung Barat, sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Dan pemirsa, pembahasan tentang Tentara Allah ini akan kami lanjutkan nanti bersama pengurus MUI Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah azan maghrib.